Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah live di channel-channel YouTube dan Facebook. Silakan sis host kita malam hari ini, Sis Ana Chandra. Silakan. Baik, terima kasih Bro Kodek. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 17 bulan 5 2023 di acara Sema Adonai, di mana pada malam ini adalah hari perdana Ibu yang menjadi narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Suryani. Dengan tema kita lebih dari pemenang. Wah, luar biasa ya temanya malam ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaannya Ibu Heni pimpin kita dalam doa. Ibu Heni, monitor. Monitor. Silakan ya, Ibu. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sangat luar biasa hari ini Jum Sema Adonai kedatangan guru, yaitu narasumber yang sangat luar biasa yang sudah saya kenal selama ini sudah lama ya dengan Ibu Suryani. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Ibu Suryani yang mau bersama-sama dengan Jum Sema Adonai untuk mengibarkan kebenaran di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Bapa, teramat baik. Bapa, pada waktu yang indah, kesempatan hari ini, kami mau duduk manis, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang terkasih di Jum Sema Adonai menjadi narasumber setiap hari Rabu ya Bapa. Bapa berkati hidupnya lebih-lebih lagi ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, setiap pengajaran yang akan disampaikan itu telah diolah oleh Ibu Suryani melalui pendidikan-pendidikan yang telah dia tempuh. Bapa Surgawi, kami berdoa setiap kami, mampukan kami menangkap message yang dari Engkau, sehingga kami cerdas di dalam Engkau ya Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami serahkan seluruh pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, dan spesial anointing-Mu terhadap Ibu Suryani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Ibu Heni. Sebelum kita mulai Ibu Pendeta Suryani, kita akan mendengarkan dulu channel-channel yang menyiarkan acara kita ini. Channel-channel yang menyiarkan acara kita ini adalah Sema Adonai Apologetik, Ominhen, Abi Ismail Channel, Ferdinand Warhana, Pendalaman Alkitab, Nebu Ali, Kodeks, Batu Karang, Antara Channel, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Dut Lea Fit Facebook Live, Agus Kurnia Facebook, King Alexander, dan yang terakhir adalah Uti Wati Mena Channel. Terima kasih. Dan sebelum kita serahkan ke narasumber kita akan lihat video beliau terlebih dahulu. Silakan Bro Kodeks. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines,
Major Missiology, Third Peter Bible School, Manila, Philippines. Major Missiology, Third Peter South Bible, Reverend Crest Saleh, ST Palm, Colorado, USA. STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Hukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Baik, terima kasih. Ya, itulah narasumber kita ya, jelas dan terpercaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Pendeta Suryani. Shalom Ibu Pendeta. Shalom Ibu Suryani. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom Ibu, apa kabarnya pada malam hari ini? Puji nama Tuhan, sehat ya. Amin, luar biasa. Begitu juga tema kita pada malam hari ini ya Bu ya. Wah, Ya. luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu. Silakan. Ya, salam selamat malam semuanya teman-teman di mana saja Anda berada pada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara yang lain yang sedang menyaksikan acara ini ya. Nah, saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini, kita lebih daripada pemenang. Nah, ini memang baru pertama kali saya bergabung ya dengan Shema Adonai ya. Terima kasih buat undangannya, juga terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, tema kita pada hari ini adalah kita lebih daripada pemenang. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kepadamu, kuasa-Mu Tuhan akan bekerja dalam hati kami semuanya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar
sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar ya dari seluruh pasal Roma pasal yang ke-8 ya. Tapi saya ingin saudara melihat terlebih dahulu sebagai ayat kunci ya kita pada pelajaran kita pada malam ini, yaitu dari Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat yang ke-7. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah lebih daripada pemenang. Apa dasar kemenangan kita? Nah, dasar kemenangan kita sebagai orang percaya itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 33 dan 34, demikian bunyinya. Siapakah yang akan merenggut orang-orang, menggugat orang-orang pilihan Allah? Menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi saudara, kita melihat di sini Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang telah duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus inilah dasar daripada kemenangan kita. Kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus dibawa ke bukit ke Golgota, dan pada waktu Yesus disalib dengan begitu keji ya, dengan begitu sadisnya, mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus semuanya lari, ada yang mengkhianati Dia, dan kemudian mereka bersembunyi di satu ruangan, satu kamar. Mereka adalah orang-orang yang takut ya. Akan tetapi setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak sama lagi. Ada kuasa yang bekerja. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus juga membangkitkan kita. Dan Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam dan melalui kita oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat kuasa kebangkitan Kristus inilah kita juga telah mendapatkan kemenangan. Jadi saudara, lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang kita raih, bukan sesuatu yang kita capai, tetapi itu sudah diberikan kepada kita. Jadi ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, saudara, pada saat itu kita lihat, kita juga mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu sudah kita terima, telah kita terima, bukan sesuatu yang kita capai, tapi kita sudah terima. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima kemenangan itu, kita hanya hidup di dalamnya dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kemenangan itu telah. Kata yang dipakai di sini itu adalah telah. Jadi kita telah menerima kemenangan itu. Sebab itu kita harus menghidupi, hidup di dalam, tinggal di dalam kemenangan itu dan menghidupi kemenangan itu. Hidup sesuai dengan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada 3 alasan utama mengapa kita lebih daripada pemenang. Tadi itu adalah dasarnya dan alasannya ada 3. Yang pertama itu adalah kenapa kita lebih daripada pemenang. Karena kita memiliki Roh Kudus. Nah, itu dia. Roh Kuduslah yang
memberi kemenangan kepada kita. Mari kita baca di dalam Efesus. Jadi kita harus tahu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Efesus, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyinya. Dan dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita percaya, saat kita dilahirkan kembali, saudara, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah jaminan keselamatan kita. Jadi kita melihat di sini apa sebabnya kita menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Yaitu yang pertama, karena kita memiliki Roh Kudus. Jadi kita sudah dimateraikan yang rohani. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang di sini kita melihat bahwa Roh Kudus memberi hidup. Jadi memberi hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi dialah yang memberi hidup. Roh kita mati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terpisah dari Allah. Kita ingat ketika manusia diciptakan dihembusi oleh nafas kehidupan Allah. Ada ruahnya Allah. Akan tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan manusia. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mati secara rohani. Tetapi ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus memateraikan kita dan Roh Kudus itu menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita kembali sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ada hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dia bukan hanya memberikan kita hidup, tetapi dia juga memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Tadinya kita adalah budak dosa, kita diperhamba oleh dosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudusnya kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari hukum dosa menjadi orang yang benar. Jadi hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi jelas mengapa kita lebih daripada pemenang. Karena kita telah dimerdekakan. Kita memiliki kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu ada 4 yang saya lihat di sini di dalam Roma pasal yang ke-8. Yang pertama itu adalah kita dimerdekakan dari hukum dosa dan juga kutuk-kutuk dosa. Jadi kita dimerdekakan dari hukuman dan kutuk-kutuk dosa. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman kita. Nah, saudara, oleh sebab itulah mengapa dia harus jadi daging. Kenapa firman itu harus menjadi daging? Supaya di dalam daging Tuhan Yesus, semua dosa kita, semua kutuk-kutuk, semua hukuman, semua pelanggaran yang harus kita tanggung, ditanggung di dalam dagingnya Yesus. Kita melihat itu di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-3.
Kita lihat Roma 8 ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas hukuman dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi jelas saudara di sini dikatakan bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Daging kita ini sudah berdosa. Daging kita sudah berdosa. Jadi kita sudah berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak satu orang pun yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Karena kita telah terjual di bawah daging. Kita terjual di bawah dosa. Tetapi Yesus menggenapi untuk kita. Kita tidak sanggup menggenapi hukum Taurat, tetapi Tuhan menggenapinya. Di dalam Dia dan oleh dagingnya. Ketika disalib, semua dosa-dosa kita, semua hukuman kita ditanggung di atas dagingnya Yesus. Itu luar biasa sekali, saudara. Sehingga ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Karena apa? Karena Yesus terlebih dahulu telah menanggung semua kutuk-kutuk dosa. Dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini luar biasa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Itu adalah yang pertama. Kemerdekaan yang kita terima, ya, yaitu kita merdeka dari hukuman. Kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dahsyat. Dia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahkan di dalam Kolose, kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama. Kita lihat Kolose pasal yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-12. Mulai dari ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dan di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita dilepaskan dari kerajaan kegelapan, dari hukuman, masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di sini dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, kita kembali itu. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah, perhatikan, sudah pindah. Berarti di dalam Tuhan Yesus kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dari dalam kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang anaknya. Dan di dalam kita baca juga di dalam Roma. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima. Kita lihat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi kemerdekaan yang kita terima, yang pertama itu adalah karena kita telah dimerdekakan. Kita telah menang dari hukuman dan kutuk-kutuk dosa. Jadi hukuman dan kutuk-kutuk dosa tidak berlaku lagi atas diri orang percaya. Kemudian yang kedua kita kembali kepada Roma pasal 8. Kita baca itu, saudara bisa lihat itu. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai di dalam ayat yang ke-14. Ini berbicara mengenai kita bukan hanya dimerdekakan dari hukum dosa, tetapi kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Sekali lagi, kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Kita bisa katakan no to sin. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Dan ini berbicara antara manusia rohani dan manusia daging. Orang-orang Kristen yang hidup dalam roh dan juga hidup di dalam daging. Dan kemudian ada pergumulan yang terjadi. Ada banyak orang mengatakan, saya sudah orang Kristen, saya sudah percaya. Tapi saya terus jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara, Paulus pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Ketika dia sudah menjadi anak Tuhan, dia katakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari hukum maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku dari kedagingan ini? Aku ingin berbuat baik, tetapi yang jahat aku lakukan. Tetapi dia katakan, syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini, inilah yang membuat kita menang atas dosa. Kita bisa katakan tidak terhadap dosa. Nah, saudara, kita melihat di dalam, kita baca di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Ya, 12 dari Roma, ya 12, 13. Di sini dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi kita orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging dan hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perhatikan. Tetapi oleh roh kudus, R besar di sini. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Jadi saudara, kita lihat ayat yang ke-11. Sebelum itu kita lihat ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas di sini, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Dan roh itu juga di sini dikatakan, roh itu juga yang menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana ini dihidupkan. Di sini dikatakan, di dalam kamu, maaf ayat 11 ya, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi inilah kemenangan kita. Jadi kita bisa menang atas dosa. Kita bisa, karena dia telah memerdekakan kita dari dosa, saudara. Sebab itu ketika Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, ketika kita percaya kepada dia, kita mendapatkan satu kehidupan yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6. Roma pasal 6, mulai dari ayat 5 dan yang ke-6.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama. Kita lihat di sini supaya kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya. Jadi tidak ada lagi kuasa. Tidak ada lagi kuasa dosa yang bekerja di dalam kita. Tetapi yang bekerja di dalam kita ini adalah kuasa Roh Kudus. Tetapi di sini dikatakan oleh sebab itu jangan lagi kamu mau menghambakan diri kepada dosa. Ada orang bilang begini, buktinya jatuh juga mereka. Sekali lagi Alkitab katakan, jangan lagi kamu menghambakan diri kepada dosa. Jadi kalau orang itu sampai jatuh ke dalam dosa, oleh karena itu adalah pilihan mereka. Karena mereka memilih untuk itu. Ya, ada orang katakan, itu karena saya hilaf. Karena saya nggak sadar. Saudara, semua yang dilakukan itu pasti sadar. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada dua hal yang Tuhan masih taruh ke dalam hati kita, yaitu sadar akan Allah dan juga sadar akan dosa. Jadi semua orang sadar. Dan kemudian satu lagi, kita ini diciptakan seperti pribadi, bukan seperti. Kita ini diciptakan makhluk yang berpribadi, sama seperti Tuhan itu adalah pribadi. Artinya, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, itu semua sudah proses, sudah lewat pertimbangan-pertimbangan. Sebelum kita lakukan, itu sudah ada proses. Dan kita diberikan hati nurani juga. Apalagi seperti orang yang sudah percaya, bukan seperti kita ini yang sudah percaya Yesus. Kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus bekerja, mengingatkan kita, memperingati kita, mengajar kita, menemplak dosa. Nah, tetapi kalau saudara dan saya masih jatuh, itu adalah karena kedegilan hati kita. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan, jangan lagi kamu mau diperhamba oleh dosa. Jadi yang kedua, kita dimerdekakan. Yang pertama dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, hukum dari kutuk-kutuk dosa, dan kemudian yang kedua itu adalah kita dimerdekakan dan kita menang atas dosa. Oleh karena Kristus. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, kita bisa katakan tidak terhadap dosa. Kemenangan kita itu hanya ada di dalam Kristus dan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kemenangan yang kita terima, kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah kita merdeka dari ketakutan. Jika kita menang dari semua ketakutan. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Kita baca ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, dahsyat. Kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu takut lagi. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan. Jadi ternyata Alkitab mengatakan, ketakutan itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi itu juga adalah roh jahat. Jadi ketika manusia jatuh pertama kali di Taman Eden, pertama kali mereka takut.
Dosa telah membuat mereka takut berhadapan dengan Tuhan. Takut akan hidup ini. Melanda kehidupan manusia. Kenapa takut? Karena keterpisahan kita dengan Allah. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita menerima Roh Kudus, saudara, di sini dikatakan kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Tetapi kamu menerima roh Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa. Kita katakan ya Aba, ya Bapa. Dan yang sangat luar biasa di dalam ayat yang ke-16, kita lihat di sini ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah. Jadi kenapa orang Kristen berani mengatakan bahwa dia anak Allah, anak-anak Allah? Karena Roh Kudus yang memberi keyakinan itu. Sehingga mereka yakin bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, nggak sembarangan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan terlalu sombong. Kalau kalian itu katakan bahwa kalian itu anak-anak Allah. Siapa kita? Masa kita menyebut diri kita anak Allah? Loh, saya bilang Alkitab yang mengatakannya. Kita dilahirkan oleh Roh. Dan Roh Kudus inilah yang menjamin kita sebagai menjadi anak-anak Allah. Seberapa banyak yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus inilah materai bahwa kita menjadi milik Allah, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Di dalam ayat 14 juga dikatakan, kita baca di dalam ayat 14, semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat yang ke-17, dan jika kamu adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kamu menderita bersama-sama dengan dia, supaya kamu dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Wah, dahsyat banget, saudara. Ini luar biasa dahsyat. Ya, jadi saudara adalah anak-anak Allah. Hanya orang Kristen yang memanggil Allahnya, yang memanggil Elohim itu Bapa. Itu berarti ada relationship, ada keintiman antara Bapa dengan anak. Karena kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Jadi hidup kita ini di bawah pemeliharaannya. Kita di bawah pimpinannya. Dan di dalam ayat 32, di sini dikatakan, ayat 32, kita lihat di dalam ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menganugerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu di dalam Yesus? Kalau Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, karena anugerahnya, masakan segala sesuatu tidak diberikannya kepada kita. Jadi saudara, itu yang ketiga. Tidak ada alasan untuk takut. Karena dia Bapa kita. Dan yang ketiga, kemerdekaan, kemenangan yang kita terima di dalam Kristus oleh Roh Kudus itu adalah kita dimerdekakan, kita menang dari keputusasaan. There is no reason to be discouraged.
Tidak ada alasan untuk kita discourage. Karena rohnya sudah ada di dalam diri kita. Penderitaan demi penderitaan pasti kita akan alami. Persoalan demi persoalan pasti kita akan alami. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, janji Tuhan di dalam ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan, persoalan yang kita hadapi selama hidup di dunia ini tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bahkan di dalam ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anaknya. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi semua makhluk, semua orang dikatakan groaning ya. Betul-betul groaning itu karena itu satu ungkapan yang sangat betul-betul mengeluh, bukan mengeluh apa, penderitaan yang begitu, yang menjerit yang begitu betul-betul sulit dihadapi oleh karena tantangan, karena kita masih di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, karena kita bukan milik dunia, oleh sebab itu dunia membenci kita. Akan ada penderitaan-penderitaan tetapi yang sangat luar biasa. Penderitaan yang kita alami selama di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yaitu kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya, mengapa juga kita merdeka dari keputusasaan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Karena Roh Kudus, ya saudara, karena Roh Kudus ada dalam kita. Di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Wow, dahsyat. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ada Roh Allah. Roh Allah itu yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di saat kita sudah tidak tahu lagi mau berdoa apa. Mungkin penderitaan, kesulitan, begitu luar biasa yang kita hadapi. Sehingga kita sudah tidak tahu lagi untuk bercakap. Kita nggak tahu lagi dengan doa yang bagaimana. Tetapi di hati kita, kita naik kepada Tuhan. Kita nggak tahu lagi mau bilang apa. Tetapi yang sangat luar biasa, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada di hati kita. Inilah yang menolong kita, yang menghibur kita, yang menolong dan menguatkan kita. Dan bukan hanya itu saja, bahkan Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia mengerti apa yang ada di kedalaman hati kita. Inilah yang membuat kita bangkit. Inilah yang membuat kita menang dari keputusasaan. There is no reason to be discouraged. Karena kita memiliki kuasa yang bekerja di dalam kita. Yaitu Roh Kudus. Nah kemudian saudara, kita melihat di sini. Alasan yang berikut. Jadi tadi sudah ada 4. Yang pertama karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memerdekakan kita dari hukuman. Roh Kudus juga yang memerdekakan kita dari kekalahan terhadap dosa. Roh Kudus itu jugalah yang memerdekakan kita dan kita menang atas segala ketakutan. Dan yang keempat itu adalah kita dimerdekakan dan kita menang atas keputusasaan.
Dan berikutnya, alasan mengapa kita lebih daripada pemenang. Yang pertama, karena kita memiliki Roh Kudus. Dan yang kedua itu, karena kita memiliki janji-janji Allah. Karena kita ada firman Tuhan, ada janji-janji Allah. Kita melihat di sini apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita, Dia Bapa kita. Sebagai Bapa, Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab mengatakan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Berapa jumlah rambut di kepalamu Dia tahu. Saudara mau coba hitung berapa rambut di kepala saudara? Nggak akan mungkin. Tapi Dia tahu. Itu artinya Dia peduli kita sampai detail-detail kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan, jadi penderitaan itu yang pertama Tuhan bisa izinkan itu untuk justru membentuk kita, menguji kita. Kita lihat bagaimana Ayub ketika iblis katakannya jelas aja. Semua yang dia punya, kamu lindungi, kamu berkati. Coba ambil semua. Pasti dia akan mengutuk engkau. Tuhan bilang, oke, kita lihat. Dan ternyata apa? Ayub tidak berdosa dengan berpikir bahwa Tuhan itu tidak melakukan yang tidak patut. Dan apa kata Ayub? Dulu aku hanya dengar tentang Allah dari kata orang. Dulu hanya dia dengar tentang Allah itu dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Dan kita melihat juga bagaimana Yusuf, Tuhan memberikan satu visi, destiny yang sangat luar biasa. Suatu kali kelak dia akan menjadi orang yang penting. Semua keluarganya akan sujud menyembah. Dia tangkap itu. Tetapi dia nggak langsung naik. Dia harus dibentuk, dia harus diuji. Karakternya harus bertumbuh. Tidak mungkin langsung. Dia harus belajar menjadi seorang pemimpin. Dan memang, saudara, dia mulai memimpin, diberi kepercayaan di rumah Potifar, kemudian diberi kepercayaan di penjara, naik, kemudian di istana, bahkan seluruh Mesir. Dahsyat. Jadi kita melihat di sini, kita menerima janji Allah. Kita lihat di dalam ayat 28. Kita lihat di dalam ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Apakah itu serangan setan dan Tuhan izinkan? Apa itu karena kesalahan kita sendiri dan akhirnya kita menderita? Tuhan juga pakai itu untuk membentuk kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan pakai itu justru untuk mendidik kita. Karena Alkitab juga katakan, anak yang kukasih akan kuhajar. Tuhan mendidik kita supaya kita betul-betul bisa dibentuk untuk serupa dengan Dia. Dan apa tujuannya? Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30, demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara saudara. Wah, dahsyat. Kita, sebab kita yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya.
Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tetapi karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mengambil rupa Adam yang sudah berdosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan lagi gambaran anaknya. Dan ini harus dibentuk Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan cara apa? Dengan caranya sendiri dalam membentuk kita dalam berbagai-bagai yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu bahwa tujuan akhir dari kekristenan itu adalah untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan yang sangat luar biasa, Dia mengerjakan itu. Dan kita akan dibawa, diubah untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita melihat itu di dalam 2 Korintus. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 di sini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-17 ya, saya bacakan 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, ya, luar biasa saudara. Allah Bapa menyediakan keselamatan bagi kita di dalam Yesus. Yesus membayar harga dengan darahnya. Kemudian Roh Kudus memateraikan kita dan memerdekakan kita. Dan mengubah kita dari waktu ke waktu. Dan di sini dikatakan, Tuhan dengan kita lihat, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Persoalan apapun yang kita hadapi, kita punya janji Tuhan. Dia turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Justru lewat semuanya itu, Tuhan pakai supaya kita bisa sampai ke destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yusuf harus dijual ke Potifar. Siapa Potifar? Potifar ini salah satu pegawai dari istana Firaun. Kemudian Yusuf harus dipenjara, dilemparkan ke dalam penjara akibat difitnah oleh istri Potifar. Penjara ini bukan penjara rakyat biasa, tapi penjara pegawai-pegawai istana. Di mana ada orang-orang melakukan pegawai-pegawai istana, pejabat-pejabat istana yang melakukan kesalahan, maka dibuang di penjara situ. Kita lihat bagaimana dia naik lagi. Dan di penjara, kepala penjara mempercayakan seluruh pekerjaannya, seluruh orang-orang tawanan di situ di bawah pengawasan daripada Yusuf. Dan justru di penjara inilah tangga terakhir untuk menuju tahta. Dan akhirnya lewat juru minum kita lihat dia bisa sampai ke istana. Kita lihat bagaimana Tuhan membentuk. Dia nggak langsung jadi perdana menteri, jadi perdana menteri orang kedua. Dia harus dibentuk, dia harus ditempah, dia harus belajar mengelola rumahnya Potifar pertama, mengelola yang namanya penjara, dan akhirnya mengelola apa yang ada di Mesir, sehingga dia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa saat itu. Dan ketika dia sampai di puncak, karakternya sudah terbentuk. Dia memiliki karakter ilahi dahsyat. Dia bilang sama saudara-saudaranya, memang kamu mereka-reka yang jahat,
tetapi Allah telah mereka-reka yang baik. Orang-orang yang seperti Yusuf adalah orang-orang yang pernah mengalami peremukan. Sama seperti bunga mawar, ketika diremuk, maka wanginya akan timbul. Sama seperti emas. Emas itu akan murni ketika semuanya yang tidak murni dikikis dengan api yang menyala. Jadi saudara yang kekasih, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit. Jangan pernah patah. Dalam menghadapi apapun, jangan pernah patah. Dan tetap melihat kepada Tuhan. Dan kemudian, mengapa kita lebih daripada pemenang? Karena kasih Allah. Kita memiliki kasih Allah. Karena kasih Allah yang dahsyat nggak pernah meninggalkan kita. Wow, dahsyat banget. Karena kasih Allah inilah kita jadi pemenang. Kita bisa terus bangkit dan maju. Dalam pengalaman hidup saya, ketika saya mengalami sulit, bahkan mau give up. Terlalu berat dalam pelayan, terlalu berat untuk mengiringi Tuhan. Ada begitu banyak tantangan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa tawar hati dalam melayani Tuhan. Ada banyak perkara membuat kita mau mundur. Tapi ketika mengalami hal seperti itu, ketika saya datang, menyerahkan, mau give up, Tuhan mulai berbicara ke dalam hati saya. Apa yang dia ingatkan pada saya? Kasihnya. Kasihnya bagaimana dia mengasihi saya, bagaimana perjalanan hidup saya, kasihnya. Oh, saya nangis. Tuhan selalu mengingatkan kasihnya. Dan kasih itulah yang membuat saya terus bangkit dan maju, saudara. Kita memiliki kasih Allah. Dan kasih Allah itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga di dalam ayat kita baca, mulai dari ayat yang kita baca mulai dari ayat yang ke-35 dari Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai ayat 39 demikian bunyinya. Saya akan bacakan ya 35. Sorry saudara, ini mata saya kurang ini ya. Berisi. Ya, mulai dari ayat yang ke ini saja, ayat yang ya ayat kelima. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada, saudara. Apakah itu penganiayaan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu kelaparan? Apakah itu ketelanjangan? Apakah itu bahaya? Apakah itu pedang? Enggak ada. Sejarah Alkitab membuktikannya. Sejarah kehidupan kekristenan membuktikannya. Di zaman gereja yang mula-mula ada banyak orang karena iman dibuang di gua singa pada zaman kekaisaran, pada gereja yang mula-mula. Mereka dicabik-cabik. Kalau mereka terus mengaku Yesus, dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang digergaji. Dan banyak lagi. Pada gereja yang mula-mula karena mereka tidak mau menyembah kekaisaran. Fasilitas mereka kemudian diboikot. Tidak dikasih anak-anak sekolah, berdagang sulit dan semua sulit. Tetapi mereka setia sampai mati. Kenapa? Karena tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 demikian. Ayat 36 dulu ya, maaf. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yaitu atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dahsyat. Apa dasar kemenangan kita? Kebangkitan Kristus. Dan alasan juga mengapa kita lebih daripada pemenang. Karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang telah memberikan kita kemerdekaan kemenangan. Merdeka dari hukuman, merdeka dari kekalahan terhadap dosa, merdeka dari ketakutan dan dari keputusasaan. Kedua, karena kita memiliki janji Tuhan. Karena janjinya tidak pernah melupakan kita. Dia terus bekerja. Satu kali kita sudah jadi anaknya, dia terus akan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya kita bisa sampai ke destiny yang Tuhan berikan. Justru dia pakai segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki kasih Allah. Karena kasih Allah ada dalam hati kita dan kita tidak akan pernah dapat terpisah dari kasih. Itulah kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dialah kebenaran firman Tuhan. Memotivasi kita, mendorong kita. Supaya kita tahu status kita sebagai anak Tuhan adalah orang-orang merdeka. Adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dahsyat, yang mengajar kepada kami bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu untuk kami. Di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih. Hamba mau berdoa untuk orang-orang yang sedang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Teguhkan hati mereka, bangkitkan semangat mereka untuk tetap berjalan di dalam jalan-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya pada malam hari ini. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita supaya kita masuk ke surga. Luar biasa. Kita benar adalah umat pemenang. Baik, kita kasih waktu untuk yang mau bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya atau ya ini ada Ibu Rahel. Silakan Ibu Rahel. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Suryani? Ya, silakan. Ya. Shalom Ibu Suryani. Selamat malam. Halo. Salam kenal Ibu. Ya. Ya, sungguh dahsyat ya kasih hidup di dalam Kristus. Begini Ibu, saya ingin menanyakan tentang apakah kan setiap orang percaya bisa disebut sebagai anak Allah. Dan apakah kalau dia melakukan dia hidup di dalam dosa, itu apakah bisa juga dikatakan dia masih sebagai anak Allah? Begitu, Ibu.
Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2. Ya, ayat yang pertama. Pertama dan ayat yang kedua ya. Pertama dan kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saudara, perlu kita ketahui ketika kita dilahirkan kembali, yang langsung hidup itu adalah roh kita. Bukan berarti yang lainnya tidak ditebus, karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, roh, jiwa, dan tubuh kita itu ditebus, lunas dibayar. Akan tetapi jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, ini harus ada penundukan setiap hari. Ini yang dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan sehingga kita memiliki karakter Kristus. Itu yang tadi saya terangkan. Kita diubah dalam diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikikis. Jadi semua manusia-manusia lama kita itu dikikis secara de facto, ya, secara de jure kita ini memang sudah jadi anak Allah. Secara hukum kita sudah jadi anak Allah. Kita ini sudah merdeka. Kita sudah menang atas semuanya itu. Tetapi dalam kenyataan kehidupan hari-hari, itulah sebabnya kemenangan itu kita sudah terima. Kemenangan itu sudah kita terima. Oleh sebab itu kita hidup di dalam kemenangan itu. Terus hidup dalam kemenangan itu dengan mengandalkan Tuhan setiap hari. Nah, apakah setelah saya jatuh dalam dosa, setelah saya terima, umpamanya saya jatuh di dalam berbohong, kemudian Tuhan langsung pecat kita, nggak jadi anak lagi. Bukan seperti itu ya. Itu ada kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kemudian ayat yang kedua, ayat yang pertama sekali lagi ya, anak-anakku hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ada penyucian, pengudusan. Nah, kemudian kita baca juga naik ke atas, ya, itu di pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita ditegur oleh Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, jangan keraskan hati kita dan mengatakan, oh saya nggak salah kok, saya benar. Bahkan kita berusaha untuk membenarkan diri. Kalau kita berbuat demikian, Alkitab katakan kita ini pendusta, kita ini menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dari dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, kita mengaku dan terus-menerus hidup
di dalam kekudusan bersama Yesus. Ya itu, ya jawaban saya. Mungkin ada yang lain juga mau nambahkan, silahkan. Iya, bagaimana Ibu Rahel? Shalom, Ibu Rahel, bagaimana? Halo, apakah monitor? Iya, terima kasih Ibu Suryani atas penjelasannya. Ya. Jadi Tuhan mungkin saya memberkati Ibu. tambahkan, ya, Iya Bu. mungkin saya tambahkan sama seperti kita punya anak kan. Kita punya anak kita bandel, kita sudah mandiin dia, kemudian kita udah pakai kasih bajunya yang bagus, tiba-tiba dia jatuh di got, ya, penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran, kita nggak langsung hajar dia kan. Apa yang kita angkat anak itu. Kita angkat anak itu dan akhirnya kita bersihkan. Tetapi Alkitab juga katakan, ada juga Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, anak yang kukasih akan kuhajar. Nah, yang tadi juga saya sudah ungkapkan, ya, bagaimana Tuhan membentuk kita. Jadi kita itu dibentuk terus karakter kita sehingga manusia lama kedagingan itu terus dikikis. Supaya apa? Supaya kita kudus, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan menjadi serupa dengan gambarnya. Itu bagian dari proses pengudusan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, ini ada lagi yang resign ya, Ibu Aling ya. Ya, silakan Ibu Aling. Ya, shalom Ibu Pendeta Suryani. Halo, malam. Kenalkan saya Ibu Aling. Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang, maksudnya dia anak Tuhan, tapi dia tetap tidak bertobat gitu Ibu, maksudnya walaupun setiap dia melakukan perbuatan dosa, dia pasti kena masalah ya Ibu. Karena perbuatan dosa dia pasti ada akibat. Tetapi dia tidak mau bertobat, ya. Diulangi lagi perbuatannya. Itu bagaimana ini kalau seperti itu ya? Orang seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan saya ini saja. Ya. Pertanyaan saya, dia mungkin hanya orang Kristen secara jasmani tapi belum rohani. Dia belum lahir baru. Jadi, dia tidak masuk ya. Iya. Jadi jelas, bukan berarti dia ke gereja, bukan berarti dia ke gereja, bukan berarti dia lahir dari jadi orang Kristen otomatis selamat, enggak. Karena agama tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan itu Yesus. Dia harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Encounter with God, with Jesus. Jadi betul-betul harus mengalami perjumpaan pribadi, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menghidupi kehidupan di dalam Tuhan. Jadi ketika seseorang, yang tadi saya katakan, ketika seseorang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus ada di dalamnya, yang mengubah seseorang itu adalah Roh Kudus. Mungkin dia bisa jatuh karena kelemahan-kelemahannya, tetapi dia tidak akan pernah tinggal terus di dalam dosa. Nah itu, orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Roh Kudus, dia nggak bisa menikmati dosa. Tetapi kalau dia bisa menikmati dosa dan tidak bertobat, itu berarti dia memang belum lahir baru. Itu saja, gampang saja. Karena orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah jadi anak Allah, dia pasti tidak akan damai ketika dia berbuat dosa. Dan Roh Kudus terus berbicara dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Itu jelas. Karena ada DNA-nya Tuhan. Karena Roh Kudus itu betul-betul diberikan kepada kita itu untuk yang seperti tadi saya bahas. Untuk memurnikan kita, untuk membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, untuk menginsafi kita dari dosa,
untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan, untuk memimpin. Oh, dahsyat banget kita diperlengkapi. Jadi ini benar-benar dahsyat, saudara. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan. Yesus membayar harga buat kita. Yesus sudah selesai dan sekarang pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Sampai kita baca, saya akan baca lagi di dalam Efesus. Efesus pasal yang pertama tadi di dalam ayat yang ke-13. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh. Sekali lagi, jaminan adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dahsyat, saudara. Jadi Roh Kudus itu nggak pernah tinggalkan kita. Ya. Jadi oleh sebab itulah firman Tuhan, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara pada hari ini, jangan dukakan, jangan keraskan hati. Nah, berikut lagi. Bolehkah kita bertekun dalam dosa oleh karena kasih karunia Tuhan? Kita kan diselamatkan karena kasih karunia. Bolehkah kita bertekun karena kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Di dalam Roma 6 ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Kita sudah mati, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Kita tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, di sini bukan berbicara baptis air. Saudara bisa saja dibaptis 10 kali atau berapa kali, kalau enggak dibaptis dalam Kristus, dalam pertobatan, di dalam Roh Kudus, hidup kita enggak berubah. Kita masih manusia baru. Nah, ini harus mati dan bangkit bersama Yesus. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, ini. Jadi jelas ya, jadi bahwa kalau seandainya dia bilang dia orang Kristen, tetapi terus melakukan kejahatan. Satu, jawaban saya yang pertama, itu oleh karena dia belum lahir baru. Karena itu nggak sesuai dengan DNA-nya Tuhan. Yang kedua, mungkin hatinya sudah dikeraskan. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hatinya, tetapi dia terus keraskan. Akhirnya benar-benar dikeraskan. Nah, ini. Jadi benar-benar sudah dikeraskan oleh Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah dikeraskan oleh Tuhan, tinggal waktunya saja. Syukur-syukur sebelum itu dia bertobat kembali ya sama Tuhan. Jadi sebab itulah iman itu harus bertumbuh. Setiap orang harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, itu. Ya. Itu terima kasih Ibu untuk penjelasannya yang luar biasa. Iya, Tuhan berkati Ibu. Iya. Halo. Iya, terima kasih Bu Aling. Baik, ini siapa lagi yang mau bertanya atau mau diskusi dengan Ibu Suryani? Dipersilakan. Ya, sambil menunggu saya yang bertanya ya Bu ya. Iya, boleh.
Jadi maksudnya itu nggak semua orang Kristen ya Bu ya. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan gitu ya, atau imannya semakin bertambah kan seperti yang tadi Ibu bilang bahwa semua orang Kristen pasti bilang, saya udah jadi pemenang, saya udah jadi pemenang, kan seperti itu ya Bu. Tapi kan ada yang belum lahir baru, tetapi dia mengatakan saya sudah lahir baru, tapi dia tidak mengalami, kan seperti itu. Nah, makanya bagus sekali ya materi Ibu pada malam hari ini ya, penjelasannya benar-benar membuat kita mengerti ya seperti apa sih pemenang itu. Kan gitu. Bukan kita asal seperti kita kan ada tuh Bu ya, ada orang yang bilang selalu mengatakan seperti ini. Kita tuh harus seperti ini, seperti di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 katanya. Mari kita berlomba-lomba dengan tekun supaya kita jadi pemenang. Tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kan itu di luar ya Bu ya, di luar dari pemenang, karena dia belum semakin bertambah imannya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, tetapi ini ada lagi nih yang mau bertanya nih Bu. Ya, saya persilakan dulu yang mau bertanya ya Bu ya. Iya. Iya, ini siapa ya? Bapak siapa ya? Yang mau bertanya, silakan. Bapak siapa ya? Ya, silakan. Bapak yang mau bertanya. Siapa tadi ya? Bapak siapa ya yang mau bertanya? Pak Edi namanya. Oh, Pak Edi ya? Iya. Harus dibantu di unmute. Kalau di tangan, ya harus di unmute. Ya silakan. Sudah Bu, tadi aku Bu. Ya. Shalom. Iya, shalom. Silakan. Ya, mau tanya. Saya saya punya banyak teman-teman Kristen, tapi mereka itu tidak suka baca firman Tuhan. Jadi, kenapa saya tanya? Karena Anda sudah menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Kan membaca firman Tuhan itu kan bisa menguatkan iman. Wah, itu saya nggak ada waktu. Yang penting itu banyak praktek kehidupannya. Kalau baca firman itu teori. Itu kalau dari pernyataan seperti itu, apakah kita bisa maksudnya menilai atau ya maaf ya, bukan maksudnya menghakimi, itu kalau belum lahir baru gitu. Terima kasih. Iya. Ketika seseorang yang lahir sama seperti bayi ya, bayi itu pasti haus akan susu ya, firman Tuhan katakannya, sama seperti bayi yang haus akan susu. Jadi yang namanya manusia hidup pasti ada laparnya gitu kan. Ada lapar dan haus. Jadi kehidupan manusia itu kan ada dua, secara jasmani dan rohani. Secara jasmani kita perlu makan, kita perlu minum supaya kita bisa bertumbuh dan kuat. Secara rohani juga seperti demikian. Sebab itu Yesus katakan makanan dan minuman itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam Matius pasal 4 ayat 4 juga adalah hidup ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kalau dia katakan yang penting praktek apanya? Bagaimana kita bisa praktek kalau kita nggak tahu firman? Yang kita praktekkan itu firman. Bukan etika-etika, bukan moral-moral, sekedar moral dan etika. Kalau hanya etika dan moral, agama-agama juga mengajarkan etika dan moral, tapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada orang banyak
hanya mendengar etika, motivasi-motivasi, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak mengenal Yesus yang adalah kehidupan itu, semua sia-sia. Jadi apa yang dipraktekkan? Jadi kita sama seperti agamawi, kembali kepada agamawi. Lakukan ya perbuatan-perbuatan. Dan dengan demikian perbuatan-perbuatan berpikir akan menyelamatkan kita. Tidak. Alkitab jelas mengatakan, tidak di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Ini jelas. Ya, bukan berarti bahwa kita nggak berbuat baik. Perbuatan baik kita itu adalah hasil dari iman. Hasil dari iman. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita beriman, percaya, dilahirkan kembali. Ada Roh Kudus. Inilah yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga ada kebaikan-kebaikan yang muncul hasil dari pertobatan iman kita. Sebab itu Paulus katakan, bukan di dalam Yakobus maksud saya. Yakobus mengatakan, Yakobus 2 ayat 17. Iman tambah perbuatan adalah mati. Bukan berarti iman plus perbuatan kita selamat. Bukan. Kan itu maksudnya. Kalau kita katakan beriman tapi perbuatan kita ambaradul, itu bukan beriman. Kalau kita katakan bahwa kita beriman, pasti perbuatan kita juga baik. Lihat orang-orang di dalam Alkitab. Abraham dari penyembah berhala, tapi keluar dari Ur-Kasdim yang penyembah berhala. Luar biasa hidupnya. Jadi orang-orang yang luar biasa mengalami perjumpaan Yesus pasti diubah. Paulus berubah. Jadi seperti itu. Jadi itu tipuan iblis. Nggak usah baca Alkitab, yang penting prakteknya aja. Praktekkan apa kalau nggak tahu firman? Akhirnya praktekkan hanya moral-moral, etika-etika yang manusia, tetapi di luar firman Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Bagaimana Bapak Edi? Sudah jelas atau bagaimana Pak Edi monitor? Jelas. Ya, terima kasih. Soalnya mereka kan patokan umumnya, patokan kebenaran itu kebenaran umum gitu. Ya moral. Iya, betul. Etika, gitu. Iya, kebenaran umum. Jadi masih perlu ini ya, perlu di penginjilan ulang ya. Betul. Gitu. Iya, betul. Terima kasih. Orang yang bergaul dengan Tuhan kan pasti kan rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya kan. Nah, kalau kita bisa tes apakah rohani kita sudah mulai tumpul, kita udah mulai tumpul atau tidak lagi bergaul dengan Tuhan, ketika kita bangun pagi aja. Ketika kita bangun pagi, apa dulu yang kita pikirkan? Itu Roh Kudus pasti bekerja. Kalau masih sensitif, bergaul dengan Tuhan, pasti dia langsung menyembah terima kasih Tuhan. Hatinya itu ada haus banget untuk berdoa. Haus sekali untuk baca firman Tuhan. Tetapi lama-lama kalau itu dibiarkan, diabaikan, sensitif itu akan hilang. Sebab itulah kehidupan kerohanian ini harus dijaga. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu bukan statis, tapi dinamis. Iman itu bertumbuh. Itu bisa kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7. Iman dari kebaikan, kebajikan sampai kepada ada beberapa itu ada 7 hal itu bertumbuh ya. Mungkin bisa Ibu Ana baca di dalam Ibu. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-7. Baik, saya baca ya Bu. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 ya Bu ya. Iya. Justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Amin. Kemudian ayat yang selanjutnya itu ayat yang ke-8. Ayat ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Nah, ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya, jelas ya firman Tuhannya ya. Jelas banget ya Pak ya. Ya itu saja. Ya, Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih Bapak Edi. Baik, ini ada lagi yang recent. Siapa ya? Coba saya lihat. Apa lagi ya ini? Bentar, saya juga. yang iya, silakan. Iya, silakan. Selamat malam Bu. Selamat malam. Ya Bu, terima kasih Bu untuk pemaparannya sebelumnya Bu ya. Tapi saya mau bertanya begini Bu, apa arti dari imanmu yang telah menyelamatkan engkau? Kan itu kan kisahnya Bartimeus Ibu ya. Nah itu saya kurang ngerti Bu. Itu tuh artinya apa Bu? Makasih Bu. Iman yang menyelamatkan. Yang telah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Karena kasih karunia dan karena iman. Itu sesuai dengan di dalam Efesus ya. Efesus pasal yang kedua. Coba ditayangkan ya anak. Ya, Efesus ya 2 ayat yang ke-8, 9, 10. Efesus pasal berapa Bu? Pasal 2. Pasal 2 8, ayat 9, 10. Ya. Saya yang baca ini Bu ya. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi jelas ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan usaha kita, tetapi karena kasih karunia dan iman semata-mata di dalam Tuhan. Tapi di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Jadi setelah kita diselamatkan, hasilnya itu adalah perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita diselamatkan, hidup kita diubah sehingga melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itulah dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi
Ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi inilah yang Tuhan mau, supaya kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Kita diciptakan menjadi refleksi daripada kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi jelas ya, Pak? Ya, Bu. Ya, jelas ya. Kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bro Riza. Dan ini masih ada lagi yang recent, Ibu Rahel ya. Silakan Ibu Rahel. Iya Ibu Suryani. Nah, saya mau menyampaikan ini ada kesaksian saya kepada teman saya. Jadi dia seorang Kristen juga dan usianya juga sudah lanjut. Nah, kira-kira 70 tahun. Nah, ketika kita berbincang-bincang mengenai kebaikan yang dia sampaikan, jadi dia berprinsip bahwa ya nggak perlu, seperti ya tadi dikatakan, nggak perlu baca firman, tidak perlu baca Alkitab, tapi yang penting berbuat baik. Intinya rupanya banyak, Bu, orang yang berpikir bahwa berbuat baiklah yang akan menempatkan mereka ke surga dan menyelamatkan mereka gitu, Bu. Jadi memang saya jadi baru mengerti ternyata bukan saya aja yang mengalami gitu, Bu. Jadi memang itu memang Kristen dari lahir, Bu ya, tapi mungkin mereka tidak membaca Alkitab atau mendengarkan firman atau mendengarkan seperti pengajaran seperti ini, Bu ya. Jadi mereka sedikit sekali pengetahuannya, begitu, Bu. Iya, betul. Jadi kita akhirnya berdebat, Bu, gitu. Jadi akhirnya saya berdebat gitu sama dia. Karena kan saya belajar terus, Bu ya. Jadi saya walaupun saya lebih muda, tapi saya ingin kasih tahu dia supaya dia berubah cara berpikirnya. Tapi ternyata memang susah, Bu, untuk merubah orang yang sudah berpikir bahwa kebaikanlah yang menyelamatkan mereka. Begitu, Bu. Ini kesaksian saya sedikit. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ya memang makanya sebab itu banyak orang yang gampang tinggalkan Yesus karena berpikir kan agama, gitu. Padahal kekristenan ini bukan agama. Kristen ini a relationship dengan Tuhan. Agama tanpa relationship dengan Tuhan semuanya mati. Hakikatnya adalah mati. Kita bisa beragamawi, kita bisa melakukan semua ritual, melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi, tanpa hubungan dengan Tuhan, pada hakikatnya itu adalah mati. Di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul, bagaimana Cornelius, ya, dia seorang yang baik, dia bukan orang Yahudi, dia melakukan kebaikan. Dan Tuhan mengutus Petrus, memanggil Petrus untuk menginjili. Tetap harus diinjili, terima Yesus. Ada seorang yang pemuda yang datang pada Yesus, guru yang baik. Bagaimana supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jual semua hartamu. Dan Tuhan katakan, mengapa engkau mengatakan aku baik, hanya Allah yang baik. Itu bukan berarti bahwa Yesus menyangkal bahwa dia baik. Tetapi dia menyamakan dirinya, dia sebagai manusia yang mewakili manusia. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Jual semua hartamu apa bagi sama orang miskin. Pertama dia bilang, sudah lakukan hukum Taurat, semua udah saya lakukan Tuhan. Saya sudah lakukan. Berarti kan orang baik itu kan sudah melakukan semua hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berbohong dan sebagainya, lakukan semuanya. Oke, sekarang jual hartamu. Akhirnya dia lebih pilih hartanya daripada Tuhan. Dan ikutlah aku. Dan jual harta itu ikutlah aku. Artinya benar-benar komitmen yang sungguh dengan Tuhan. Gitu loh. Komitmen dengan sungguh. Perbuatan baik itu seberapa sih yang kita dapat kita buat? Mau seberapa banyak? Jadi kita harus tahu standar Allah itu sempurna. Ada 10 hukum Taurat, 1 dilanggar, semua dilanggar. Sempurna, nggak ada cacatnya. Oleh sebab itulah dia harus jadi daging. Supaya yang tidak mungkin kita bisa lakukan dalam hukum Taurat, dilakukan dalam Yesus. Di sekolah kita nilai yang sempurna itu 100.
80, apakah bagus? Bagus. Sempurna nggak? Enggak. 95, bagus nggak? Bagus. Sempurna nggak? Enggak. Oke, kita dapat nilai 99,9. Bagus nggak? Hampir. Tapi nggak sempurna. Yang sempurna itu 100. Apakah ada kita sanggup? Sebaik apa dan bagaimana? Nah itu. Jadi jelas ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencapai standar Allah. Untuk mencapai standar Allah. Ya, itu ya, Bu ya. Jadi Baik, Ibu. ya, ini soal status di hadapan Tuhan sebenarnya. Dia bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi status kita sebagai orang berdosa yang harus diselamatkan dari dosa. Ya, itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Iya, terima kasih. Jadi materi pada malam hari ini luar biasa ya. Kita jadi pemenang, menang dari kutuk karena memiliki Roh Kudus, menang atas dosa, merdeka dari ketakutan, dan merdeka dari keputusasaan. Luar biasa. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Persilakan. Udah ada? Atau bagaimana ini? Atau ada yang mau diskusi? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Iya. Atau Ibu Heni mau menambahkan bagaimana Ibu Heni? Dari saya nggak ada, tetapi pengajaran ini sangat luar biasa karena kita setiap anak-anak Tuhan harus mengerti ya bahwa kita sudah berkemenangan ya. Tentunya juga memang bukan hanya berkemenangan begitu saja, tetapi harus ada komitmen kita mengikut Tuhan. Begitu ya Ibu Suryani ya? Iya betul. Iya betul. Ya. Jadi ya hidup di dalam kemenangan itu. Betul. Menghidupi kemenangan itu. Iya. Betul, iya. Terima kasih banyak loh Ibu Suryani. Akhirnya Ya, bisa bekerjasama dengan kami Sema Adonai. Ya mungkin teman-teman juga harus tanya ya Ibu Suryani sampai bisa jam berapa karena Ibu Suryani kan udah malam. Biasanya pagi-pagi melayani di tempat lain dia. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita sebentar akhiri ya saja. Bu, sebentar ada. Iya. Sebelum kita akhiri dengan doa, mungkin ada pengumuman dari Bro Kodex. Bagaimana Bro? Ada pengumuman? Shalom, monitor. Monitor. Iya, mungkin ada pengumuman Oke, ya kita. acara untuk besok atau silakan. Iya, kita akan bertemu lagi dengan Pendeta Dr. Suryani ya di hari Rabu mendatang. Di jam yang sama ya? Ya benar, di jam yang sama. Iya, baik. Dan pengajaran Pak Suryani membangun iman kita. Silakan. Sama. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu juga sudah semakin ini ya, dan besok pagi Ibu masih ada tugas lagi ya Bu ya? Iya. Ya saya boleh tambahkan pengumuman. Oh iya, silakan Ibu Heni. Ya, teman-teman yang untuk mengikuti acara hari Sabtu Pendeta Lukas Ricardo, pengajaran yang hari Sabtu setiap jam 8 malam akan di-cancel waktunya ke jam 9. Jadi pastikan Anda untuk mengikuti Ibu
Rachel di sini sangat setia mengikutinya, yang sangat diberkati luar biasa, yang akan dipaparkan oleh Pendeta Lukas. Dan untuk hari Sabtu nanti jam 7 malam ada Pendeta Doktor dari Pak Edwin Sihaloho, ya, yang akan mulai rutin mengajar di tempat kami di sini di Sema Adonai. Nanti kita akan bagikan thumbnailnya supaya Bapak Ibu bisa menerima informasi yang lebih selanjutnya. Dan hari Minggu tetap kita ada ibadah online kita jam 19 malam waktu Indonesia. Saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung, dan minggu ini akan Bapak yang khotbahnya adalah Pendeta Daniel Palungan, yaitu gembala kami di dalam Sema Adonai ini. Dan untuk hari Kamis mendatang biasanya kami selalu ada Pondok Daud, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kami akan bagikan linknya, memberikan informasi yang lebih lanjut. Itu aja dari saya, Bu Moderator. Thank you so much. God bless you. Baik, terima kasih Bu Heni buat pengumumannya. Dan saya harap kita semua akan hadir ya di acara-acara selanjutnya. Baik, pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti, juga melakukan firman Tuhan. Amin. Baik, saya doa penutup akan saya serahkan kepada Ibu Suryani. Ibu Suryani, monitor. Ya. Iya, kita doa penutup sekalian doa berkat ya, Bu. Ya. Iya, silakan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar mendengar firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan terus menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga kami terus dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat Sema Adonai, terus Tuhan pakai, Tuhan supaya lewat Sema Adonai ini berita, kabar baik, amanat agung bisa disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke mana-mana ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang boleh diselamatkan bagi Kristus. Terima kasih untuk setiap orang yang hadir pada malam ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati pekerjaan mereka masing-masing, dan juga berkati Tuhan pelayanan mereka masing-masing. Sehingga mereka terus menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana mereka saja berada. Berkati Ibu Heni dan seluruh rekan-rekannya di dalam mengelola pelayanan Sema Adonai ini. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Suryani dan semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel-channel yang tadi saya sebutkan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya punya channel Suryani Pantau ya. Oh iya. Nanti akan kita tambahkan di channel-channel yang ya. Baik Bu. Ya. God bless ya semuanya. Terima kasih Bu Suryani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Rabu yang akan datang. Ya. Baik. Bye-bye. Iya, makasih Bu
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Bye. Bye.